Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membuat RPP untuk mata pelajaran apapun. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan membuat RPP untuk materi atau mata pelajaran dasar-dasar pengembangan perangkat lunak dan game untuk kelas 10 SMK. Baik, langsung saja untuk membuat RPP kali ini kita akan menggunakan AI. Menggunakan AI DeepSeek saja ya. Banyak AI yang bisa kita gunakan, tapi kali ini kita akan mencoba membuat RPP menggunakan DeepSeek. Untuk kali ini saya akan membuatnya menggunakan file tanpa prompt. Jadi kita hanya menginput file saja, 2 buah file nantinya tanpa prompt, kecuali nanti prompt tambahan jika ingin jika diperlukan kelengkapan lainnya. Langsung saja. Yang pertama kita akan masukkan file ini ya, file materi buku ini, buku dasar-dasar pengembangan perangkat lunak dan game ke dalam DeepSeek. Nah, sementara DeepSeek ini meskipun gratisan ya, atau karena memang gratisan, jadi dia akan memiliki keterbatasan dalam membaca file. Biasanya filenya tidak bisa terlalu panjang. Nah, kebetulan buku dari dasar-dasar pengembangan perangkat lunak dan game ini ada 288 halaman dalam bentuk PDF ini. Jadi Bapak Ibu nanti untuk membuat modul ajar silakan masukkan saja buku yang dikeluarkan dari Kemendikbud, karena ini nanti bisa kita gunakan untuk siswa kita ya. Kemudian caranya, karena ini filenya terlalu panjang, berarti kita harus split dulu. Misalnya di sini ada daftar isi ya. Saya ingin mengambil materi di bab 2. Bab 2 ini kesehatan keselamatan kerja dan lingkungan hidup. Maka saya perlu split menggunakan I love PDF. Nah, di I love PDF ini kita split dengan cara select PDF file. Jadi caranya klik split PDF ini ya. Setelah kita buka I love PDF, kemudian pilih split PDF, lalu select PDF file atau langsung drag and drop. Ya, misal saya pakai drag and drop saja. File ini drag and drop ke bawah ke I love PDF. Lepaskan, kemudian tunggu. Kemudian I love PDF akan memberikan rank di sini. Ini kita bisa memecah beberapa bagian. Jadi contoh ya, saya akan memecah halaman untuk bab 1. Kalau di buku bab 1 itu halaman 1 ya. Di sini bab 1, di daftar isinya halaman 1. Tapi kenyataannya realnya yang kita ambil adalah realnya. Nah, ini bab 1 itu ada di halaman 11 ya. Maka kita tuliskan di sini from fact 11 to sampai halaman berapa, kita cek lagi bukunya. Ternyata di sini bukunya halaman 40 kalau nggak salah ya. Nah, ini halaman 41 masuk ke bab 2. Berarti halaman 40 adalah halaman terakhir untuk bab 1. Berarti di sini 40. Selanjutnya, kita tambah add rank jika ingin menambahkan file lain, misalnya lanjutannya halaman 41 untuk buku bab 2. Maka di sini bagian to-nya, karena 288 itu adalah halaman terakhir, kita cari akhir dari bab 2 atau awal dari bab 3. Ya, contohnya di sini, nah ini udah ketemu. Bab 3-nya ada di halaman 65, berarti halaman 64 adalah halaman terakhir dari bab 2. Kita input di sini 64. Baik. Dan seterusnya kalau ingin kita masukkan bab lainnya tinggal di add rank. Atau kita misalnya hanya ingin rank 2 ini saja, hanya bab 2 saja, yang ini bisa kita hapus ya, klik sini. Anggap saja ini kita buat bab 1 dan bab 2, maka tinggal selanjutnya kita klik split PDF. Ingat, jangan kita merge all rank in one PDF file, karena kalau kita merge
Berarti dia nanti akan menggabung file yang terpisah gitu. Yang udah kita pecahkan. Dia akan menggabungnya kembali. Langsung di split PDF ya. Saya tidak lakukan split PDF karena saya sudah punya ini file yang mata pelajaran PPLG yang sudah, atau dasar-dasar PPLG yang sudah saya split. Ini halaman awal, kemudian ini bab 1, ini bab 2. Ini bab 3 dan seterusnya. Baik, saya akan coba mempraktekkan membuat RPP untuk materi bab 2. Caranya kita kembali ke DeepSeek. Mana DeepSeek? Di DeepSeek ini, di sini kita input file ya, text extraction only. Kita klik di sini, atau dengan cara langsung, nah ini kan bisa pilih ya filenya, atau dengan cara langsung drag and drop. Jadi misal ini file dasar pengembangan perangkat lunak dan game yang bab 2. Saya drag and drop saja ke DeepSeek. Nah, yang kedua adalah file ini. Ini adalah file yang saya buat. Oke, ini dia. Namanya dokumen pembuatan RPP dengan AI. Nah, ini secara khusus saya buat untuk perintah prompt AI yang sudah didokumentasikan dalam sebuah file. Sehingga Bapak Ibu guru nanti tidak perlu lagi menuliskan prompt di sini. Dengan file ini, dengan dokumen ini, maka AI akan membuatkan RPP ya tanpa harus memberikan prompt. AI akan membuatkan RPP yang isinya untuk mata pelajaran dari file yang kita upload ini, yaitu mata pelajaran dasar pengembangan perangkat lunak dan game. Kalau Bapak Ibu masukkan mata pelajaran lain, dia akan membuat RPP sesuai dengan file yang kita input ini, kita upload di sini. Kemudian model pembelajarannya adalah deep learning dan terintegrasi dengan KA atau kecerdasan artifisial. Baik, kita lihat dulu ya proses kerjanya. Ya, ini tanpa prompt ya. Nah, kita lihat di sini DeepSeek akan menjawab, saya akan membantu Anda membuat RPP dengan pendekatan deep learning yang berkolaborasi dengan kecerdasan buatan AI berdasarkan materi K3LH dari buku guru yang Anda lampirkan. Dia membuat alokasi waktunya 6 kali 45 menit, 3 pertemuan. Yang pertama ada identifikasinya itu dimensi profil lulusan. Dia masukkan ini dimensi kedua, ketiga, keenam, ketujuh, dan ke-8. Lalu desain pembelajarannya itu di sini ada tujuan, praktek pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, langkah-langkah pembelajaran. Nah, ini pertemuan 1, memahami, mengaplikasi, dan refleksi. Ya, ini bagian dari deep learning ya, yaitu bermakna, menyenangkan, dan berkesadaran. Ini pertemuan bab 2, ini pertemuan bab 3. Lalu ada asesmen pembelajaran, jenis asesmennya ada asesmen for, as, dan off ya. Ini tekniknya, ini instrumennya. Kemudian ada materi pembelajarannya. Jadi modul K3LH, kemudian buku guru tadi, lalu video YouTube simulasi K3LH, dan tutorial penggunaan AI tools Canva. Nah, di sini kan masih belum secara detail ya, kita akan minta lagi terutama untuk materi ya. Maka kita tinggal masukkan saja perintah tambahan di sini. Misalnya buat materi secara detail, secara lengkap. Ya, perhatikan tulisannya, buat promptnya ya, buat materi secara lengkap untuk bahan belajar siswa atau murid, karena kita di kurikulum ini kita menggunakan nama murid, bukan lagi siswa atau peserta didik. Ya. Buat materi secara lengkap untuk bahan belajar murid untuk setiap pertemuan. Nah, kita cek sambil cek ke atasnya sambil nunggu jawabannya. Di sini apakah sudah ada tujuan pembelajaran? Oh, sudah ada ya. Oke.
Baik, ini materi pembelajaran siswa. Di pertemuan 1, materinya praktek kerja aman dan bahaya di tempat kerja. Oke. Ya, kemudian di sini juga ada aktivitas pembelajaran yang diberikan, ya. Misalnya kegiatannya diskusi kelompok, lalu praktek membuat poster, misalnya menggunakan Canva atau DALL-E, dan seterusnya. Kemudian pertemuan kedua, prosedur darurat dan budaya 5R. Nah, ini di setiap pertemuan sudah terintegrasi AI dalam simulasi. Jadi bisa AI atau bisa juga menggunakan perangkat-perangkat aplikasi, gitu ya. Ini pertemuan ketiga. Baik. Ya, kira-kira seperti ini, Bapak Ibu. Ada bahan ajar tambahan lagi ya? Oh ya. Ini sumber belajar. Glosarium. Ada evaluasi diri. Nah, kita juga bisa tambahkan atau minta lengkapi dengan lembar kerja ya, LKPD. Tapi ini tadi, oh ya, 3 pertemuan. 3 pertemuan yang sebelumnya kita lihat, cek 6 kali. 3 pertemuan, betul. Oke, LKPD belum ada. Kita tinggal tambahkan lagi, buat LKPD untuk setiap pertemuan. Kemudian rubrik penilaian, lalu contoh, ya kita karena sudah disarankan oleh AI-nya, hasil proyek, contoh hasil proyek siswa. Oke. Jadi buat LKPD untuk setiap pertemuan, rubrik penilaian, contoh hasil proyek siswa. Kita cek. Tunggu beberapa saat, masih proses loading ya. Di sini sambil menunggu jawaban, ada bahan ajar tambahan. Ada kita dikasih link sumber belajar. Saya nggak tahu ini. Di sini ada video simulasi K3LH oleh Kementerian Tenaga Kerja RI. Apakah ini bisa kita buka atau tidak ya, link YouTube-nya? Tapi boleh kita coba. Kita klik, lihat hasilnya. Biasanya AI tidak bisa ya, linknya ini tidak jalan. Oh, bisa. Let's be real. Most people over 40 use. Nah, ini iklan, sorry. Oh, ada ya filenya ya, file videonya. Nah, ini file videonya bisa kita gunakan. Link ini bisa kita gunakan sebagai salah satu modul atau materi ajar kita ya. Baik, kita lanjutkan, lihat di sini. LKPD masih belum terjawab. Kenapa ya? Mungkin jaringan internet saya ini. Oh, ada. Saya akan membuat lembar kerja peserta didik, rubrik penilaian dan contoh hasil proyek. Baik. Pertemuan 1. Ini dia nama kelompok anggota kelas, identifikasi bahaya di lab komputer. Oke, jadi siswa nanti diminta untuk melengkapi tabel ya, 5 potensi bahaya dan diminta untuk menuliskan solusinya. Kemudian merancang poster digital. Jadi nanti siswa akan bekerja menggunakan Canva atau AI. Nah, silakan Bapak Ibu nanti bisa memberikan ininya ya, memberikan panduannya kepada siswa menggunakan AI apa gitu ya. Kemudian ini untuk LKPD yang kedua, pertemuan keduanya. Bersama mengisi tabel. Ada refleksinya juga. Tadi pertemuan 1 ada refleksi. Oh, ada ya. Pertemuan 1 ada refleksi, pertemuan kedua ada refleksi.
Ada rubrik penilaian juga sama. Contoh hasil proyek siswa video simulasi darurat. Nah, ini bagus juga nih. Membuat video berarti. Oke, pertemuan ketiga pencegahan kecelakaan dan prosedur kerja. Ya, kira-kira seperti inilah pembuatan RPP menggunakan AI ya. Jadi kita tinggal duduk manis menunggu yang dikerjakan oleh AI ya. Kuncinya adalah bagaimana prompt kita buat. Oke, sampai di sini Bapak Ibu, jika ingin melengkapi modul atau RPP ini, silakan tinggal ditambahkan saja. Misalnya kita ingin membuat soal ya, misal ya, saya tambahkan misalnya buat soal atau buat asesmen yang dibutuhkan buat soal asesmen, soal dan kunci jawaban asesmen yang dibutuhkan ya. Buat soal dan kunci jawaban asesmen yang dibutuhkan, maka AI nanti akan membuatkan kita soal dari materi yang sesuai dengan file yang kita upload. Ini lumayan bagus ini LKPD-nya nih. Udah enak, udah bisa kita gunakan. Bapak Ibu, nanti setelah ini jadi, udah semua dokumennya yang dibutuhkan itu sudah ada. Tinggal selanjutnya kita sesuaikan di template RPP atau modul ajar yang biasa digunakan di sekolah Bapak Ibu. Ya, terserah ya, saya kembalikan ke Bapak Ibu masing-masing apakah ingin membuat atau mendesainnya dengan Canva atau dengan Microsoft Word. Ini tinggal di copy paste aja atau diklik ini ya, copy kemudian paste di halaman yang kita butuhkan. Baik, itu saja. Nah, untuk soal dan kunci jawaban asesmen yang dibutuhkan ini sepertinya internet di rumah saya sedang ada sedikit gangguan sehingga proses dari jawaban AI cukup lambat di sini bergeraknya. Itu saja Bapak Ibu sekalian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, silakan di-share kepada rekan-rekan Bapak Ibu semua.